Siapa tuh Imaduddin? Imaduddin kan di PBNU aja dipecat. Siapa? Nah ini apa dia? Dan dia bukan konglomerat, mana tidak punya akses politik, tidak punya akses ekonomi. Siapa tuh Imad? Imam Abu Madjan ngendika, al-haqqu yajri ala alsinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Niki, ini bukan ilmu yang munqati'. Ini adalah ilmu muttasilun nur min rabbil alamin biwasilatil asfiya'i ila safiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini al-haqqu yajri ala alsinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Kebenaran itu akan Allah alirkan melalui lisannya para ulama yang ditunjuk oleh Allah, bima yaliqu bi ahli, disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan masyarakat itu. Di mana masyarakat membayai soleh daratnya diko. Maksudnya ketika ada keresahan di masyarakat, kebatilan, kesesatan di masyarakat, ini masyarakat masih belum berani mengungkapnya, belum berani mendeteksinya, belum berani mentahkim, menyatakan bahwa ini enggak benar. Maka Gusti Allah niku munculakan ulama kiai sing. Maka dimunculkan ke Imaduddin Al-Bandani. Lah sekarang kenapa dari Ki Imad munculipun? Kenapa dari Ki Nur Ikhya ke Aziz? Padahal muncul. Kenapa dari pulau-pulauan sing pulauan pengurus PBNU buatan? Gila? Konglomerat sanes. Kiai besar semacam Gus Dur buatan. Gitu? Pesantrennya biasa-biasa mawon gak terus. Apa kok biasa? Ini min sunnati rabbil alamin dilalatun ala al-haq. Perkara ingkang hak niku mesti muncul saking Anda. Justru panjenengan akan bertanya. Justru panjenengan harus mencurigai ketika kebenaran itu diungkapkan oleh orang besar, jenderal, presiden, kiai besar. Ini min sunnati rabbil alamin, ketika izharul haq itu dari bawah. Numrud niku saya kuat Numrud, tapi sedo Numrud kalah, bukan dengan raja lagi, dikalahkan oleh Allah dengan lalat yang masuk dalam kupingnya dan menelurkan satu ulat, dan ulat itu menggerogoti otaknya sehingga menurut itu membentuk-bentukan kepalanya lebih daripada 20 tahun. Akan sedo. Itu cara ihanai Gusti Allah menghadapi musuhnya. Namrud dilawan bukan oleh raja, oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu bukan orang kaya, bukan orang konglomerat, orang miskin. Akses politik tidak ada, akses ekonomi bukan tidak ada. Maka kebanyakan para nabi itu tidak punya akses politik, tidak punya akses ekonomi. Makanya, wah, hum aradhiluna, mereka itu adalah orang bawahan kami. Itu memang min sunnati rabbil alamin. Allah itu selalu mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya nabi dan rasul dan pengikut al-haq itu mesti lahirnya dari bawah, bukan dari atas. Ini salah satu ciri mikul mele panjenengan lek seumpami wonten pergerakan dari bawah tetapi dibesarkan oleh Allah, ini al-haq. Makanya sahabat Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakles di dalam kitab Bukhari, ada kan Kitabul Iman, itu Hercules bertanya, ya Abu Sufyan, pengikutnya Muhammad itu raja atau bukan? Bukan. Pangeran-pangeran? Bukan. Konglomerat? Bukan. Orang besar, jenderal-jenderal? Bukan. Atau seumpama orang yang punya otoritas membesar? Bukan. Siapa pengikutnya Muhammad? Kata Abu Sufyan, bal du'afauna. Ada hadisnya. Orang-orang yang lemah di antara kita itu. Tapi justru di situ Hercules serasa disambar petir. Apa kata Hercules? Subhanallah, Muhammad benar-benar Rasul. Karena Rasul itu pengikutnya mesti ad-du'afa wal aradil. Karena itu al-haq dilahirkan supaya tidak dibarengi dengan kepentingan-kepentingan. Harus bersih, nah, steril. Nah, untuk menjatuhkan Fir'aun, Allah tidak butuh untuk membuat Fir'aun baru atau orang yang menandingi Fir'aun dalam kapasitas politik dan ekonomi, tidak. Cukup dengan Nabi Musa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Kenapa fakadzdzaba wa 'asa? Karena Nabi Musa orang miskin, bahkan pernah jadi anak angkatnya. Dari situ maka fastakbaru anha, sombong dengan ayat-ayat Allah. Orang bilang, apa itu Musa? Jadi supaya manusia diajari ketika kita itu memahami kebenaran dari Allah, tolong jangan bawa identitas. Ketika orang itu masih memainkan identitas, jangan sama dengan Fir'aun, nggak akan menerima kebenaran. Siapa itu Imaduddin? Imaduddin kan di PBNU aja dipecat. Siapa? Nah ini orang begini kebanyakan orang-orang yang tidak akan selamat dari ayat Allah. Panjenengan baca ciklan.
Makanya orang Yahudi mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin Talut itu memimpin kami? Dia itu bukan pangeran. Apa dia? Dan dia bukan konglomerat. Mana punya tidak punya akses politik, tidak punya akses ekonomi. Ketika Bakhti Nasr itu merebut tanahnya Yahudi yang ada di Palestina, diusir orang Yahudi itu di Mesir. Ulang lagi nggak ada yang berani melawan. Maka Nabi Daud diminta oleh orang Yahudi, minta sama Tuhan kamu supaya diturunkan seorang panglima untuk menghantam si Bakhti Nasr itu. Karena Bakhti Nasr terlalu kuat, kami takut nggak akan menang. Di situ ada Nabi Daud, di situ ada Nabi Sulaiman, di situ ada Nabi Hizqil, di situ ada Nabi Daniel. Ada 4 orang Nabi, 2 orang Rasul. Tapi Allah apa? Inna Allah qad ja'ala lakum Taluta malika. Talut yang jadi raja, Talut yang mimpin. Siapa itu Talut? Tukang angon kambing. Ketika panjenengan bicara identitas, siapa itu Talut tukang angon kambing begitu? Sampai nggak bakal selamat. Siapa itu Imad? Ini ciri-ciri nggak selamat ini. Siapa itu Imad? Siapa itu Abbas? Loh? Itu ciri-ciri orang nggak akan selamat. Kenapa? Karena kebenaran diukur dengan identitas, adanya transaksional. Berarti sampean itu pikirannya Gusti Allah mengalahkan Fir'aun, harus ada Fir'aun lagi. Allah nggak seperti Nabi Musa. Nabi Harun orang miskin, Talut begitu akhirnya Nabi Daud bilang, orang Yahudi protes, mungkin siapa itu Talut? Identitas yang ditanyakan. Bukankah yang namanya kebenaran itu tidak ada hubungannya dengan identitas? Ketika panjenengan bicara kebenaran, debat kebenaran, tetapi orang itu bicara identitas, berhenti sampean. Kenapa? Sungguhnya orang itu tidak akan bisa mampu sumum bukmun umyung fam la yaqilun. Udah diam, sampean pergi, tinggalin. Kata Imam Ghazali. Karena yang banyak menyesatkan, menahan sontun anil iman, sontun angsabillah, menahan orang untuk menyadari kebenaran, membuka mata hati kebenaran, itu kebanyakan itu adalah dari identitas. Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad, identitas. Siapa Muhammad? Abu Lahab, identitas. Abu Sufyan tadi seperti itu, identitas. Termasuk juga apa? Termasuk juga orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Identitas saya Yahudi. Muhammad dari Ismail. Jadi dianggapnya Siti Hajar itu budak. Padahal Siti Hajar itu aslinya putri raja. Seperti budak. Jadi karena kamu Muhammad itu dari Arab. Yang namanya Rasul masih dari Yahudi. Siapa itu Muhammad? Identitas. Makanya orang Yahudi ada istikbar. Ketika ada identitas ini, ketika dimunculkan, munculnya dari al-kibar, istikbar, dari sombong. Tolabul kibar juga mencari sesuatu kesombongan, kebesaran sendiri. Jadi makanya al-haq itu ditutupi maghlub wa maghsyun anda, ditutupin. Di sini fi qulubihim khishab. Makanya perlu dijelaskan kenapa muncul dari bawah. Itu min sunnati rabbil alamin. Ketika munculkan hak, ketika ada muncul dari bawah kemudian dibesarkan oleh Allah, hati-hati, itu dari Allah, jangan dilawan. Panjenengan lawan PWI itu bakal menang, lawan Gusti Allah. Kita tahu, bukan berarti kita punya Rois Am Ki Miftahul Akhyar. Ki Miftahul Akhyar yang kritik PWI, dia dicaci maki di Indonesia, dihinakan. Itu contoh. Padahal apa? Ki Imad bicara tidak, malah Ki Imad mendukung. Saya bicara enggak. Kenapa? Karena itu adalah sama-sama NU. Karena saya menjaga martabat beliau sebagai Rois Am. Jadi jangan dijawab. Ini kalau begini bisa rusak dari kita juga buat PWI maksudnya untuk memuliakan NU, untuk melindungi NU, menyelamatkan NU. Tapi kan Allah menghina. Ini salah satu contoh. Ada yang lainnya. Selalu mubahalah banyak yang mati. Kemarin itu di Bogor. Di Bogor itu ada orang yang menjelek-jelekan PWI. Apa itu PWI? Oh, itu benar Habib itu sampai surga gini. Akhirnya ada orang ibu-ibu mengatakan, awas jangan jelek-jelekin PWI. Nanti mulutnya menyon. Pagi-pagi malam bicara, paginya udah menyon, stroke. Paginya stroke, menyon, masya Allah. Akhirnya orangnya datang minta maaf. Saya minum beneran bu, katanya. Kenapa sih Allah menunjukkan ayat seperti itu? Karena itu dari Allah. Itu yang disebut al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika hak sudah dimunculkan oleh Allah, la'allakum tatafakkarun, dipikir, tapi fala takunanna minal mumtarin, jangan jadi orang ragu-ragu terus. Termasuk husnul dzan orang mumtarin itu termasuk. Ini yang disebut ketika mumtarin. Nanti apa kata Allah? Wa hum fi raibihim yataraddadun. Di dalam keraguannya dia bingung, sudah ragu-ragu, bingung lagi. Kenapa? Karena Allah sudah memunculkan yang hak. Wong itu datanya memang ada, tinggal kita sikapnya bagaimana. Kita juga ke Mbak Ali bukan untuk membenci Mbak Ali. Cuma Mbak Ali mengatakan kita benci, biarin aja, kita jangan terfitnah. Wong dia juga kalau seumpama dia tidak mengaku sucinya Rasulullah, tidak berbuat zalim kepada orang Indonesia, wah, bangga aja, asal yang benar. Kan seperti itu. Nah, itu lagi. Maka dari itu,
kalau itu sekitar itu kayak tentu mengabadikan was-was gitu. oh mengenai was-was malah kalau was-was kan terbul syakun idza syakka kayak raib itu sih raibihim yataraddatun itu sudah menurut saya bukan husnudon atas nama saja husnudon fi raibihim yataraddatun sudah bingung ragu-ragu sudah ragu-ragu bingung iya jadi di dalam keraguannya dia bingung Bingung dalam keraguan. iya jadi makanya bingung gitu saya tuh mendukung Gus jadi pengurus NU saya mendukung ya tapi mohon maaf Gus saya jangan di publik dulu ya suruh foto sama Gus saya jangan foto dengan panjenengan nah ini ya taroddatun fi raibihim taroddatun kok apa kok emang sayanya HTI memang sayanya FPI Kiai kok nggak mau Gus masalah lah ini dan ini sudah menjangkiti beberapa anggota-anggota pengurus NU ya maka dari itu mari kita selamatkan NU bukan sekedar kita menyelamatkan nama baiknya saja tetapi mentalitas ke NU nya kita perbaiki bahwasanya NU harus kembali kepada hal yang ilmiah ketika ilmiah itu 'allamal insana ma lam ya'lam halaku ummati bi syai'aini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul anbiya'i wal mursalin wa sayyidul makhluqat 'alal itlaq Rasulullah Nabiullah khairul bariyah in huwa illa wahyu yuha apa kanjeng Nabi halaku ummati bi syai'aini hancurnya umatku dengan dua perkara NU umat kanjeng Nabi Muhammadiyah yang sampingnya berarti ini kan termasuk mustamilun ala nahdlatul ulama wa muhammadiyah wal isad wa kullihib ya. Halaku ummati bi syai'aini umat aku hancur kayak dengan dua perkara kanjeng Nabi boten ngendika li syai'aini atau ala syai'in tapi bi niki sababiyah bilang sebab jadi ada sebab akibatnya berarti ada sebuah proses di dalamnya ketika sebab itu muncul maka proses reduksi dari adanya sebab yang kotor itu maka akhirnya hancur semua misi-misinya mentalitasnya jadi hitam semua yang tadinya putih gara-gara itu jadi ada sebab akibat satu tarkil ilmi meninggalkan keilmuan nomor dua wajam ilmali ngurusi proyek tambang maka dari itu kita sebagai warga NU berkewajiban untuk menyelamatkan ya sedikit demi sedikit saya kemarin tuh kedatangan dari Ansor dari Muslimat Fatah saya bilang istaqimu ala makanitikum udah NU jadi NU Muslimat dan Fatah sing akur mawon sama Mbak Ali nopo tapi yang penting jangan sampai memberikan kesempatan Mbak Ali itu merusak jangan sampai memberikan kesempatan mereka untuk menjelek-jelekan kiai jangan sampai beri kesempatan dan kemudian juga jangan sampai memberikan kesempatan mereka untuk berkuasa apa sebabnya mereka orang Yahudi dalilnya tak buka surat At-Taubah kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma boten bareng bagaimana mungkin kalian itu memberikan kesempatan mereka untuk bisa menonjol lebih berkuasa la yarqubu fikum illa wala dhimma ketika mereka berkuasa mayoritas betul illa wala dhimma perjanjian kehormatan panjenengan nopo harga diri panjenengan nggak akan diperhatikan itu omong kosong sebab maka akan diinjak semua itu orang Yahudi makanya yang Yahudi itu boten parang tembusan boten nangsal berkembang boten nangsal berkuasa dulu panjenengan atas bahwasanya orang Yahudi di Israel itu dijatuhkan oleh Allah termasuk di Ba'al itu bagian daripada itu dijatuhkan oleh Allah yang berkuasa kenapa kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma sama prinsip kemanusiaan nggak ada nanti mengharapkan ya udah jangan ngamun wong dari yang berkuasa mau sampun di LL kayu maka itu Gusti Allah niku Allah niku yang menciptakan orang Yahudi ai la tadharu jangan sampai kalian itu apa ailah tuzhiru jangan sampai panjenengan memunculkan membuat mereka berkuasa membuat mereka kuat membuat mereka menonjol jangan sebab apa la yarqubu fikum illa wala dhimmah mereka tidak akan memperhatikan soal perjanjian soal kehormatan panjenengan itu semua walaupun sebelumnya itu ngomong bicara semua omong kosong itu Allah dan omongan Allah itu adalah omongan Gusti Allah astaqul qailin karena Gusti Allah niku al-khaliq Gusti Allah al-alim yang al-alim bi khalqi dan itu bisa kita buktikan ketika kata sumpama teng Pasuruan begitu makame kiai niku kiai sebut termasuk bayai soleh niku kan sesepuh winongan sesepuh si Idogiri kados Mbah Abdul Jamil abaipun Mbah Abbas lho niki kok niki bangunan niku sirahe sebelah mriki niki bangunan lah kok badan kali sikile sebelah mriki diinjek-injek kiai niki dibuat lantai lah niki terus ternyata begitu diamati kepalanya itu 25 cm hilangnya berarti itu nek wonten sirahe bayai soleh niku terpenggal itu la yarqubu fikum illa wala dhimmah kan Gusti Allah pun ngendika panjenengane mboten nurut akhirnya tuh seperti Ja'far Al-Kaf
Ternyata yang dikubur untuk jalannya saja 54 kuburan, termasuk kuburan pahlawan, ulama kiai sepuh. Niki jalan, mereka. Niki sebelah niki nisan. Jadi diinjak wong lewat. Kemudian teng dalamnya 25 kuburan yang terpendam. La yarqubu fikum illa wala dhimma. Bagaimana mencaci makinya? La yarqubu fikum illa wala dhimma. Katanya Indonesia, Habib Lutfi kan, oh Indonesia merah putih ngantos niku diiket putih. Nganti bendera wonten teng ngajon niku kan. Kados wayang golek. Gitu kan? Tapi la yarqubu fikum illa wala dhimma, di belakangnya merubah sejarah makam-makam palsu. Justru gabungnya dengan Rizik Syihab. Justru mereka membuat Petanesia, yang Petanesia itu punya agenda la yarqubu fikum illa wala dhimma. Itu betul kata Allah. Kalau panjenengan sebagai orang NU masih betul-betul belum meyakini itu, berarti fi raibihim yataraddadun. Ya lah, kulo alhamdulillah mboten termasuk fi raibihim, kulo yakin kulo tuh berantas sekalian. Adanya PWI ini, Laskar Sabila ini adalah bentuk dari Allah. Nah, al-haqqu mir rabbik, yang pun mboten kalah Kyai. Mboten bakal kalah. Nglawan nglawan Nabi Musa, Nabi Harun yang mboten bakal menang. Mboten bakal menang. Lawan Nabi Ibrahim senajan mboten kata napa-napa mboten bakal menang. Nglawan Rasulullah yang mboten bakal menang. Rum, Fars bakal tentukan. Rasulullah kenapa? Rasulullah ketika wafat itu mboten kata napa-napa. Enggak bakal menang, karena itu dari Allah. Termasuk PWI Laskar Sabila itu min ayatillah. Tinggal panjenengan badhe nutup napa mboten. Nek urusan niku urusan Gusti Allah, wa ma alaina illal balaghul mubin. Masyarakat lare-lare yang NU, warga NU niku menunjukkan teng kiyaine teng pengurusnya. Illal balagh, menyampaikan seperti tugasnya Rasul. Mboten urusan masalah nampi napa mboten nampi urusan Gusti Allah. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Niku mayasa bukan yahdil ulama wa yahdil asatid wa yahdil al-akabir, mboten mayasa. Senajan tukang bakso sadar tapi kiai ini mboten sadar niku kata niku. Gitu. Gusti Allah buka mata hatinya tukang bakso, tukang jalanan. Niki kiai ini mboten buka niku susah dicerna gimana, malah kembalinya kepada Allah. Maka dari itu disinilah kata kapalipun Nabi Nuh niki PWI Laskar Sabila cerita niku terus NU zaman Pak Hasyim Riyin. Maka dibesarkan oleh Allah, luar biasa. Ya. Nek Lampung kota wali kata kopi. Min alamati muqaddimati wilayatil mar'i hubbul qahwa. Niku Imam Syafi'i. Ciri-ciri pembukaan tiang tetes wali niku nggih remen kopi. Berarti sing mboten temen kopi yang mboten potongan dados wali kok Kyai. Berarti kula ke remen teng Lampung, mboten situ dados wali Kyai. Nah, jadi jangan memerankan identitas, tetapi kita itu hak. Bener enggak nih Ki Iman? Saya dulu ngitun Ki Iman, saya tidak mengatakan identitas. Saya dengan Ki Iman jauh lebih tua saya. Dan Ki Iman masih S2 aja belum, saya udah S3. Kalau bilang identitas, ya, identitas keilmuan kan ada haknya. Saya jurusan tafsir hadits. Tapi saya tidak bicara begitu, al-haq bisa dari mana saja. Makanya saya bilang, Kyai coba sini. Kitabnya ada berapa? Ada itu, ada 9, tolong kirimkan. Pelajari sama saya. Sampai 15 hari lebih. Gimana Gus? Udah tuh, Kyai. Nanti belum nanti. Begitu terpelajari betul, ternyata Ki Iman benar. Saya langsung ya Kiai anta sahih. Ayo kita buat wadahnya PWI Laskar Sabila. Karena sementara ini pengurus NU secara struktural diam. Kita kultur ilmu wajib bergerak membela dan benteng NU. Kalau seandainya strukturnya diam. Lalu seumpama menunggu strukturnya bergerak sampai kapan? Hancurin makanya warga NU. Kamu teman-teman nih. Maka dari itu mari sama-sama ya bergerak ini untuk membenahi Nahdlatul Ulama. Memikirkan semua NU, karena NU-nya adalah wadah kita semua yang ditentukan oleh para ulama, para wali. Jadi kita yang jadi pengurusnya itu ya harus eling lan waspada, halus rumangsa. Di kota-kota diparingi itu buat ngomong. Contohnya kasus ngeten ya. Nek apa Fuad niku, apa Fuad Buntet niku. Apa niku jasane teng NU kathah mboten? Kathah nggih. Termasuk mengenalkan NU pada waktu P3 sampai menggadaikan nyawanya, sampai membuat ya Nahdlatul Ulama'i, sampai apa niku menggagas khiton Nahdlatul Ulama niku apa saksine kula
saya yang mendampingi, bukan Ki Ahmad Siddiq. Apa kula ngobrol kali Gus Dur, karena Gus Dur kali apa kan konconan kawit alit, kawit nem. Lah Gus Dur waktu itu dereng dados PPNU kae masih das yang nem. Akhirnya matur teng Bali Maksum, matur dumateng Ki Ahmad Siddiq. Digagas lah akhirnya dalam muktamar tahun 1984 muncul Khitonatul Ulama. Niku apa niku awalnya? Nomor kaping kali bagaimana cintanya beliau kepada NU. Terakhir niku apa niku sukune pengapuran lek nempel sukune teng lemah niku teng mriki kados dicotok wonten luka cuk jadi dapat sakit ngantos akhirnya kali-kaliane kan. Tapi dalam keadaan seperti itu apa niku nyebaraken NU teng Kalimantan setengah sasi 15 hari teng kampung lho itu paling nyotor mboten napa niku ada orang perlu sana apa sing nganterke kula wonten di airport mriko nek kali supir Mang Royan apa niku ngantos kirim teng griyane Pak Lurah niku dereng wonten andape dereng wonten tehele dereng wonten ubine ya nyamuk katakan teng Kalimantan dereng wonten malaria alhamdulillah padahal apa niku termasuk kulit gampang gatel gampil niku kena alergi ngantos apa niku terus niku urip-urip musala masjid terus imam mengkenakan ahlus sunnah sama Nahdlatul Ulama kemudian belajar lagu Yalal Waton niku kan pun sepah berapa ngantos apa niku nyuwun sewu sirame niku teng kali ya kali Kalimantan kan kata boyon apa niku dipanggul dumateng Mang Royan sinten kali yang dipanggul mantap siram. Coba bagaimana nyuwun sewu bagaimana cara buang air besar buang air kecil betapa tersikan tapi apa demi Nahdlatul Ulama luar biasa gitu. Nah setelah niku sedereng ini apa niku teng timur 1 bulan ngulung 1 bulan perkenalkan Nahdlatul Ulama lanjutane kados ngeten Kyai pada waktu apa namanya haule apa tahun ini kula kan ngundang Ki Imat Gus Muafiq semua dipanggil termasuk kanggo pengepaman Banser pada waktunya datang niku ya Banser satu pun gak ada yang datang. Akhirnya saya marah sama Banser yang ada yang bisa di situ satu orang namanya Sandi ke Banser gak tahu gini panggil sebabnya kulo kan asring modali Banser wis meneh pakaiane nang sing wis Gus niki wonten yang sing badhe minat di kelas saya tapi boten kata ya wis meneh aku ana pira bocah 10 ya wis langsung kulo pakaiane sing kulo apa sing kulo maka kulo sakit Sandi diundang Banser diundang hanya orang 7 orang ternyata komandan Bansernya itu bin Yahya Qalib bin Yahya orang Ciwaringin itu Bansernya dibilang kata Qalibnya mungkin nggak ada perintah ada komando nggak ada yang datang satupun jadi hanya karena jalur koordinasi organisasi hanya seorang Talib di mana Talib itu adalah bin Yahya yang belum punya jasa di NU bayangkan orang NU itu sampai menginjak Abah Fuad saya di situ agak kecewa kok bisa waduh artinya apa ini kalau diteruskan mentalitasnya udah hancur. Saya tidak menyalahkan Banser, tetapi saya menyalahkan koordinasi Banser. Maka dari itu tentu saya mengenal gelagat benar kalau begini jelas. Maka dari itu ketika ada Habib Syekh ditonjong, itu kan PWI kan sempat mengusulkan supaya dan karena Habib Syekh ini tidak murni sholawatan di Masjid Ponorogo itu menurut laporan Ponorogo itu diantaranya adalah ada beberapa dengan mendatangkan Habib Syekh itu kemudian akhirnya mereka menguasai Masjid Agung Ponorogo dan pada akhirnya kemudian di pinggir sesepuh makam sesepuhnya itu dibuat sepiteng dan itu diprotes berkali-kali nggak gitu makanya saya bilang oh berarti Habib Syekh ini nggak murni sholawat ada begitu juga makanya PWI itu protes tapi itu suara lantang dari Bansernya kami siap mengawal karena yang mengadakan MCNU kami siap mengawal itu 350 personil sampai 500 personil tengah tikulan ikut lah alangkah baiknya kalau itu bicara di halnya Abah Fuad apa sih jasanya Syekh Asegaf yang mengatakan rizik gurunya NU sementara rizik mengatakan buta mata buta hati sampai Bayeni lewat itu diteriaki sama orang-orangnya bahwa anaknya si buta tapi kok bisa Banser kita kematan kami siap mengawal acara ini 350 personil 500 personil karena khawatir benturan dengan PWI ulah stop jangan nanti kalau berbenturan nanti NU dengan NU jangan akhirnya mereka juga dibatasi oleh Polres terus yang akhirnya tapi kulo niku secara pribadi boten tersinggung kata nopo
fihi napa syai'. Ya, fihi syai'un. Napa tuh? Apakah Abah Fuad itu sudah dikalahkan oleh Banser dengan seorang Syekh As-Segaf? Ya, ya. Wah, ini begini kalau begini hancurin itu. Allah SWT itu yang disebut dengan la yarqubu fikum illa wala dhimma. Kehormatan kayak apa? Enggak ada urusan. La yarqubu. Betul-betul perhatian tuh. Jadi maka dari itu ngatos atas kayak dawuh Gusti Allah niku al-haq astaqul qailun, jangan bermain-main dengan Allah. Maka dari itu PWI Laskar Sabilillah min ayatillah. Panjenengan tumut monggo mboten tumut mboten napa-napa. Tapi lek tingalaken PWI LS mboten saged. Kersane Gusti Allah ini mboten saged dibendung. Nek Gusti Allah kersa. Lah mudah-mudahan mangke napa sih Gusti Allah buka atine sedaya tiyang teng Lampung. Kula niku nyuwun sewu Yai, iki yang JM Merak niku ingkang kapal niku pengen kepanggil kula. Tung Jakarta kula badhe pagi-pagi. Boten saged lami-lami nggih. Nggih. Monggo Kyai dongan apa? Boten kula. Penuh dengan sampean. Alak barokah sampean. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur. ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم افتح قلوبنا وفتح العارفين والصالحين. بسم الله توكلنا الله بسم الله توكلنا الله بسم الله توكلنا. لا اله الا الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اجعل القران العظيم من قلوبنا ضياء ولابصارنا جلالا ولذنوبنا محصا عن النيران خلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجه لنا لا حجه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز وغفر. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم